antar jenazah itu ke Jambi 3 hari 3 malam. Pasti horor itu. Asli horor. Wah. Jenazahnya udah pecah. Hanya belum nggak dikasih formalin. Itu pun pakai kantong jenazah langsung dimasukin ke dalam peti. Bayangkan satu ambulan kadang-kadang harus diisi bergantian. Kadang-kadang ngantar pasien, kadang-kadang mengantar jenazah. Kan sebenarnya nggak boleh. Ya mungkin harapan saya semoga dalam waktu dekat ini ada yang mengasih ambulan yang baru untuk membackup ya mungkin untuk layanan sosial khususnya di DKI Jakarta. Bagaimana kepedulian Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, sekarang saya berada di warung kopinya atau warung makannya Mbusum, istrinya Pak Harno, sang sopir ambulan yang luar biasa. Tidak semua orang, Gus, ya mau menjadi punya nyali sopir ambulan, harus punya nyali besar dan memiliki keberanian yang kuat. Di sini biasanya mereka habis mengantarkan jenazah atau mengantarkan pasien kongko di sini di warung makan atau warung kopi Pak Harno, dan gratis. Coba bisa dibayangkan, Pak Harno tidak memiliki pekerjaan yang menjamin, masih bisa berkontribusi dengan warung kopinya, menggratiskan krunya ketika sehabis bertugas. Gus, mungkin begini, saya masih melihat ya bahwa ambulan yang pernah kita ulas itu kelihatannya sudah banyak rombeng ke sana kemari. Saya takutnya ini, dan tadi banyak juga cerita dari Pak Harno di tengah jalan malam-malam, di tengah hutan lagi, di tengah hutan mogok sampai Pak Harno itu harus tidur bersama jenazah. Bisa ya Anda bayangkan jika itu Anda. Nah, Gus, kira-kira bagaimana nih sebagai ketua PCNU untuk menginisiasi mobil itu? Kayaknya sudah bobrok ini, sudah tua ini. Terima kasih Pak Yusuf. Pemirsa pada suka, tentu harapan kami ini tadinya awalnya satu. Mudah-mudahan dari satu itu bisa menjadi lebih banyak. Kenapa? Ambulan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta khususnya, tapi tidak Jakarta, bahkan di luar Jakarta itu menelpon kita untuk minta bantuan. Nah, ambulan ini tidak hanya berfungsi untuk mengantar jenazah, tapi kadang-kadang mengantar pasien. Bayangkan satu ambulan kadang-kadang harus diisi bergantian, kadang-kadang ngantar pasien, kadang-kadang mengantar jenazah. Kan sebenarnya nggak boleh, tapi karena kebutuhan yang memang mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat, mau nggak mau seperti itu, gitu Pak Yusuf. Nah, yang samping itu, ini teman-teman ini tidak hanya bekerja untuk itu saja, bahkan mereka itu juga melayanin mandi jenazah, terus bahkan menyediakan kafan terus membantu orang-orang yang tidak mampu untuk diantar ke rumah sakit. Pasien-pasien ini biasa nunggu berjam-jam, ambulan yang lain tidak mau, dengan kita. Resikonya karena banyak masyarakat mengandalkan kita, karena kita ini ya tidak pernah nanya KTP-nya apa dan bagaimana. Pokoknya ada telepon langsung meluncur. Nah, resikonya akhirnya banyak orang mengandalkan kita. Nah, kita ambulannya cuma satu. Kadang-kadang kita pinjam ambulan di tempatnya lain yang begitu kan. Nah, itu Pak Yusuf. Ya, ini kru-kru semua ini. Dengan Pak siapa ini? Rahmat. Oh, Pak Rahmat ini. Ini kali ini Pak sang sopir andalan. Ini juga sopir juga, sopir ambulan. Nah, awal ini kru awal ini. Awal motornya yang di depan. Jadi kalau ada yang kecelakaan, pembuka jalan, wah biasa begini-begini. Nah, ini pasukan ini Pak Harno, pengalaman apa dan kendala apa gitu kan ya? Mobil ambulan itu kan sudah tua ini, Pak Harno. Pak. Apa yang Anda harapkan? Ya mungkin harapan saya semoga dalam waktu dekat ini ada yang mengasih ambulan yang baru untuk membackup
ya mungkin untuk layanan sosial khususnya di DKI Jakarta. Sebab begini Pak, yang mobil satu ini kan sebenarnya kan mobil jenazah. Iya. Tapi berhubung kita melayani masyarakat, kebutuhannya itu kadang-kadang Pak ini saya ada mobil ambulan tapi khusus jenazah. Tapi bisa kan bawa pasien? Ya kalau Bapak mau bisa kurung batangnya itu saya tinggal di garasi. Itu nanti Bapak yang sakit tiduran di keranda. Jadi kita diangkat manual. Itu kendalanya begitu Pak. Pakai itu tuh, pakai tandu itu. Ya pakai tandu ya. Iya. Jadi sebetulnya Gus harus ada yang khusus untuk Untuk pasien harus ada medis. Iya. Ya. Kendalanya di situ ya Pak ya? Iya. Pak. Gus, kira-kira bagaimana nih? Jadi antusias dari kawan-kawan di daerah Petamburan ini. Tapi mereka semua bersahabat, tidak ada konflik. Mau itu siapa-siapa, kalau kecelakaan pasti ditolong. Pasti ditolong. Nah, harapan saya kepada pemirsa Paduska TV atau masyarakat Indonesia yang menonton ini, mungkin yang ada punya mobil yang tidak dipakai bisa diberdayakan. Nanti kita akan rombak begitu ya. Ya kalau mau ada istilahnya bisa menghubungi pada Suka TV atau PCNU. Mau ada membelikan ambulkan dengan senang hati. Gitu. Oke. Apapun yang bentuknya mungkin bisa dipartisipasikan ya, tabungan bersama gitu loh. Nah, itu yang kita tunggu dari masyarakat gitu Pak. Oke, mungkin partisipasi masyarakat itu diperlukan untuk kepedulian dan fasilitas yang lebih memadai. Dan lebih fasilitas mobil ambulan itu yang spesifikasinya yang benar-benar itu ya. Benar. Peruntukannya. Karena katanya juga Anda sering ditolak bahwa membawa jenazah dengan keranda itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Khususnya di rumah sakit itu kita sering kena teguran, Pak. Loh, Bapak, ini mobil jenazah kenapa antar pasien? Ini yang mau dari pasien, ini kan kita terpaksa Pak, pasiennya mau. Kita juga kan nggak bisa nunggu komunikasi sama pasien. Jadi yang harus pasien yang harus buru-buru dibawa ke rumah sakit, yang penting sampai rumah sakit kata itu masyarakat pasiennya. Yang penting kita ini dulu, nanti kalau masalah mau ditaruh di mana, yang penting kita sampai rumah sakit dulu Pak. Intinya kita bisa cepat ditanganin gitu Pak. Ya sepertinya Gus ini memerlukan peremajaan atau mungkin penambahan armada untuk membantu kawan-kawan di daerah Petamburan itu aksi sosialnya, karena aksi sosial mereka tidak hanya sekitar Petamburan tetapi keluar kota sampai ke Sumatera, sampai ke luar Jawa dan lain sebagainya. Ke Nusantara ya. Coba mungkin ada yang mau paling jauh atau ada permintaan dari mana paling jauh ambulan kita? Saya pernah antar jenazah itu ke Jambi. Ke Jambi? Masya Allah. Ke Jambi. Gimana kok bisa orang Jambi minta kita? Dari Jakarta juga minta antar jenazah ke Jambi. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari bawa jenazah. Pasti horor itu. Pasti horor. Jenazahnya udah pecah. Masya Allah, gitu kan. Jenazahnya udah bau. Anda tetap jalan seperti itu. Jenazahnya belum nggak dikasih formalin. Itu pun pakai kantong jenazah langsung dimasukin ke dalam peti. Setelah sampai di daerah Palembang tuh udah pecah. Sudah pecah. Anda bau itu, tetapi tetap jalan di situ. Jalan terus lanjut. Sampai tengah malam, sampai rumah duka malam. Jam 2 malam langsung dimandikan. Malam itu juga harus diantar ke pemakaman. Apa respon dari keluarganya setelah jenazah nyampe? Keluarganya alhamdulillah banyak terima kasih kepada kita. Sudah dibantu dari Jakarta sampai ke Jambi itu. Dan itu untuk operasional bensin dari mana Pak? Kebetulan kita kan nggak pasang tarif. Waktu itu ada yang nelpon saya, Mas Rahmat perlu ambulan kemana? Ke Jambi. Loh, nggak salah. Jauh banget ya? Nggak salah, iya benar. Berapa biayanya berapa katanya? Biayanya berapa? Pulang pergi bensin ya? Tol saja, tol sama bensin sudah cukup. Makan?
makan sudah alhamdulillah ada keluarga yang ngasih Menyediakan ya. Horornya bagaimana? Ada cerita horornya? Ya, horornya waktu itu masuk ke Hutan? dalam hutan, Iya. jalannya lumpur, mobilnya off-road, Iya, iya, iya. sampai kepentok batu. Bisa dibayangkan mobil tadi itu ya? Iya. Mobil ini tadi gitu ya. Pantesan Iya. penyok-penyok itu, Gus. Masya Allah, sampai Jambi itu penyok-penyok. Untung jenazah juga tidak ini kan ya lepas. Tapi tetap semangat ya teman-teman walaupun Ya. Coba Anda bayangkan, jika itu Anda yang menyetirnya, yang mengemudinya, keluar Jawa dengan jenazah yang bau sudah pecah atau jenazah yang sudah bau menyengat busuknya, kira-kira seperti apa? Dan itu tidak ada honor atau tidak ada gaji untuk mengantarkan itu. Saya kira, Gus, ada yang menarik sebenarnya. Apa? Tadi sempat diceritakan itu waktu COVID yang katanya ngangkut pasien 8 orang, bener nggak sih? 9 orang, Pak. 9 orang. Iya. Gimana? 9 orang Waktu satu itu- mobil. Satu Iya. mobil. Waktu itu dari Bekasi Timur, Pak. Iya. Saya ditelepon orang, itu ternyata di situ itu mes. Waktu Covid itu di rumah sakit Mes kan karyawan. Iya, mes karyawan. Heeh. Itu ada salah satu yang nelpon ke saya datang ke sana, saya pikir itu kan cuma Cuma satu satu orang. atau 2 orang, ternyata 9 orang. 9 orang itu nggak cuma satu rumah sakit, Pak. Akhirnya di perjalanan itu ada yang ngeluh, pasiennya khawatir nanti kalau saya sudah di rumah sakit saya nggak bisa keluar dan nggak bisa cari makan, gimana ini, Pak? Saya bingung, Pak. Masih posisi kan baru gejala tapi kan udah ini harus isolasi gitu. Diangkut ke rumah begitu, sakit itu ya? diangkut ke rumah sakit itu dengan 9 itu dibagi 4 rumah sakit, Pak. Jadi nggak Oke. hanya satu rumah sakit. Jadi rumah sakit AR 3, rumah sakit yang di Kemayoran itu ada 3, di Pelni 1, sisanya di Tarakan. Iya, Itu iya. nggak satu tujuan. Jadi kita Jadi 9 orang pasien COVID itu dibawa oleh ambulan jenazah dan mereka mau. ya mau nggak mau, Ambulan Pak, pasien, ya. pasien. Karena nggak ada yang mau selain kita ya. Iya, iya. Nggak mau, Pak. Itu Anda nggak terkena COVID itu? Alhamdulillah, Pak. Nggak pakai ini, Pakai Oh, pakai APD. Oh, Masya Allah. Itu berjibaku luar biasa, Pak Mirsa. Jadi bagi Anda yang peduli dan memiliki komitmen terhadap kemanusiaan, saya mengundang Anda. Bagaimana kepedulian Anda? Tertarik? Hubungi kami pada Suka TV Peduli dan PCNU Jakarta Pusat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.